si bapak-bapak ini itu dari keluar rumah itu kondisinya sudah kayak agak membungkuk, jadi kepalanya itu dihadapkan ke bawah. Sambil beliau ini bilang, lah kan kejadian beneran kan? Terus Pak Didik tanya, kejadian apa ya Pak Regar? Ya Pak Didik ini ditolong nenek ternyata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembaran Sunyi dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Pak Didik yang asalnya dari Surabaya. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembaran Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembaran Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada dari teman-teman Sobat Kembara yang pernah mendengar kisah tentang manusia harimau. Silahkan komentar di bawah. Karena kisah di episode kali ini kami akan menceritakan pengalaman yang dialami oleh Pak Didik. Jadi Pak Didik ini ingin membagikan pengalaman mistisnya pada saat waktu itu beliau pernah bertemu dengan sosok manusia harimau. Nah, jadi teman-teman, misteri tentang sosok manusia harimau di Sumatera itu sebenarnya adalah bagian dari legenda cerita rakyat. Dan cerita legenda ini terus kemudian berkembang di kalangan masyarakat setempat. Nah, kisah manusia harimau ini sudah ada sejak lama sekali dan sering kali dituturkan itu secara lisan ke lisan dari generasi ke generasi, terutama di wilayah Sumatera, termasuk di Bengkulu. Nah, di Bengkulu ini manusia harimau itu diyakini sebagai seseorang yang mempunyai kemampuan supranatural. Orang ngilmu lah istilahnya, kalau di Jawa itu orang ngilmu. Jadi pada saat si orang ini menjalani ritual-ritual itu, dia akhirnya punya kemampuan untuk merubah wujudnya menjadi harimau. Nah, ini ada kaitannya dengan ilmu bela diri atau ilmu hitam yang disebut ilmu jadi-jadian. Jadi konon katanya orang yang mempraktikkan ilmu ini dianggap memiliki kemampuan untuk berubah jadi sosok harimau. Nah, menurut cerita yang beredar dari mulut ke mulut, proses perubahan menjadi harimau ini biasanya itu melibatkan ritual-ritual tertentu. Yang ritual ini dilakukan pada waktu-waktu khusus, misalnya pada malam-malam tertentu seperti malam Jumat Kliwon, malam Selasa Kliwon. Terus dalam ritual ini itu juga biasanya ada mantra-mantra yang harus dibacakan. Selain itu juga diperlukan semacam minyak atau ramuan mistis. Terus juga di situ ada komponen-komponen spiritual yang lain. Nah, pokoknya orang yang punya kemampuan ini itu akan dengan cepat berubah wujud ketika dia merasa perlu untuk melindungi komunitasnya atau pas ketika mereka sedang menghadapi ancaman-ancaman besar. Nah, dengan perkembangan zaman yang seperti sekarang ini, ditambah juga dengan meningkatnya pendidikan serta berbagai macam kemajuan teknologi, banyak generasi muda sekarang itu yang menganggap bahwa cerita tentang manusia harimau itu sebagai bagian dari mitos atau kepercayaan kuno yang menarik tapi nggak perlu dipercaya secara harfiah. Tapi bagi sebagian masyarakat adat dan komunitas di daerah pedalaman, kepercayaan ini masih memiliki makna penting dan bahkan menjadi bagian dari identitas budaya mereka.
Artinya ketika kita membicarakan tentang sesuatu yang sudah menjadi legenda budaya di masyarakat, ini contohnya seperti manusia harimau ini teman-teman, kita simpulkan bahwa ini adalah sebuah perpaduan antara budaya, spiritualitas, dan cerita rakyat, di mana ini semua menggambarkan hubungan antara manusia dan alam. Terlepas dari apakah benar-benar manusia atau sosok manusia harimau ini benar-benar ada, tapi kisah ini tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya masyarakat kita dan menjadi simbol dari kekuatan serta keberanian yang dihargai oleh masyarakat setempat. Nah, cerita kali ini dibagikan oleh Sobat Kembara. Beliau minta supaya dipanggil dengan panggilan Didik. Jadi Pak Didik ini ketika mengalami peristiwa ini, beliau waktu itu masih bekerja di sebuah perusahaan kontraktor asing. Jadi di sini tugas Pak Didik itu mengawasi proyek-proyek yang bantuan dananya ini bersumber langsung dari asing. Tapi seringnya ketika dalam pelaksanaan proyeknya itu selalu ada subkontraktor, dan biasanya subkontraktor ini dijalankan oleh kontraktor lokal atau kontraktor dari dalam negeri. Nah, singkatnya di awal-awal kerja di sana, Pak Didik di awal-awal itu masih ditempatkan di Jakarta. Terus kemudian beliau ini ditugaskan di daerah Sumatera Selatan. Nah, itu pokoknya wilayah proyeknya itu meliputi semua proyek yang jalan di area Sumatera Selatan. Terus setelah proyek di Sumatera Selatan ini selesai, Pak Didik dipindahkan lagi. Waktu itu beliau dipindahkan di Bengkulu, dan perlu dicatat kejadian ini terjadi waktu itu di tahun 1988 pada saat Pak Didik dipindahkan ke Bengkulu itu. Nah, kita bisa bayangkan seperti apa situasi pada masa-masa itu di daerah sana, di tahun-tahun 80-an itu. Jadi di masa-masa penugasan di Bengkulu inilah Pak Didik itu juga akhirnya kenal dengan seorang perempuan, yang pada akhirnya nanti perempuan ini jadi istri Pak Didik. Jadi di situ beliau kenalan, terus akhirnya menjalin hubungan, pacaran. Nah, beberapa waktu kemudian akhirnya Pak Didik menikahi si perempuan tersebut. Jadi waktu itu istri Pak Didik ini profesinya sebagai seorang perawat di sebuah rumah sakit di sana. Beliau juga merupakan seorang PNS juga. Nah, singkatnya kemudian di tahun 1994, istri Pak Didik ini hamil dan sudah mulai ambil cuti melahirkan. Nah, pagi itu ketika Pak Didik ini bersiap mau berangkat ke kantor, beliau menyempatkan lebih dulu sarapan pagi dengan istrinya, terus kemudian beliau menuju ke kantor. Dan pas di kantor, Pak Didik itu dipanggil oleh set manager. Nah, set manajernya ini orang Jakarta. Usianya lebih tua sedikit dari Pak Didik, jadi biasa Pak Didik itu manggilnya Bang John namanya. Sedangkan Bang John ini kalau manggil Pak Didik itu dengan panggilan Mas Didik, karena Mas Didik ini atau Pak Didik ini asalnya dari Surabaya. Pokoknya di kantor ini bagi orang yang bekerja pribumi itu biasa manggilnya dengan panggilan khas daerah asalnya. Misalnya kalau Pak Didik karena asalnya dari Surabaya, biasanya ada embel-embel Mas atau Cak Didik. Atau kalau misalnya Bang John tadi karena Bang John ini asalnya dari Jakarta, jadi ada embel-embel Bang di depannya. Nah, tapi untuk panggilan kepada karyawan yang bule-bule, mereka biasanya langsung panggil nama. Nah, singkatnya waktu itu Bang John ini manggil Pak Didik ini mau ngobrolin soal pengajuan cutinya Pak Didik. Pak Didik sudah mau mengajukan cuti, yang rencananya beliau ini mau nemenin istrinya lahiran di rumah sakit. Tapi waktu itu Bang John menyarankan supaya Pak Didik ini nggak perlu cuti resmi, biar diajukan overtime, tapi Pak Didik bisa siaga di rumah, jadi nggak perlu ngantor. Tapi nanti suatu waktu kalau Bang John ini butuh teman, misalnya untuk ngecek proyek atau urusan pekerjaan, Pak Didik ini akan dipanggil sewaktu-waktu untuk menemani Bang John. Intinya seperti itu. Nah, singkatnya tawaran ini diterima oleh Pak Didik. Nah, keesokan paginya, Pak Didik dipanggil lagi sama Bang John. Pagi itu Bang John ini raut wajahnya itu agak kusut. Kayaknya di kantor ini lagi ada masalah. Entah masalah apa, Pak Didik sudah bisa nebak ini kayaknya lagi ada masalah karena kelihatan dari raut wajah Bang John waktu itu.
Awalnya Bang John tanya-tanya soal kondisi istrinya Pak Didi. Gimana istrimu, Mas? Oh ya, alhamdulillah sehat, sebentar lagi mau lahiran. Terus Bang John bilang, jadi gini Mas, ini pagi tadi itu Pak Diki ini datang dari Jakarta. Ya Mas Didik tahu kan Mas, Pak Diki ini bukan orang teknik. Pak Diki ini kan orang accounting. Lah, ini rencananya Pak Diki ini mau ngecek ke lapangan beberapa hari ini. Dia ini mau ke proyek-proyek. Nah, di situ Pak Didi ini sadar. Oh ya, ini kan karena menjelang akhir tahun. Mungkin Pak Diki ini mau audit di proyek-proyek. Terus di situ Bang John melanjutkan. Kamu tahu kan Mas, Pak Diki itu nanti pasti tanyanya itu detail-detail banget. Karena dia ini orang accounting, bukan orang teknik. Pasti nanti makan waktu lama. Karena Pak Diki nggak tahu soal teknik. Lah ini Mas, satu-satunya orang yang bisa nemenin Pak Diki ya sampean Mas. Bang Joni ngomong gitu ke Pak Didi. Terus Pak Didi akhirnya jadi mikir juga, ini ya benar juga sih. Karena Pak Diki ini kan orang accounting. Dia pasti nanyanya itu detail banget karena yang di proyek-proyek itu lebih banyak urusan-urusan teknik. Yang notabene Pak Diki nggak seberapa paham soal itu. Jadi kalau yang nemenin nanti nggak paham urusan-urusan detail, nanti malah rusak. Dan hitung-hitungannya nanti malah nggak karu-karuan di lapangan. Yang jelas akan makan waktu yang cukup lama juga. Terus Bang John ngomong lagi, gimana Mas, saya bisa minta tolong nggak Mas? Ini satu-satunya yang bisa mengarahkan Pak Diki cuma Mas Didik loh. Nah, permintaan Bang John inilah yang membuat Pak Didi akhirnya mikir lagi, gimana-gimana juga, ini urusan kerjaan. Dan benar juga kata Bang John, kalau bukan Pak Didi yang menemani Pak Diki, semuanya nanti bisa berantakan. Nah, saat itulah Didi ini nggak bisa nolak, apalagi Bang John bilang ke Pak Didi, sudahlah Mas, nanti cepet-cepetan aja Mas, palingan kalau diselesaikan dari pagi, malam ini juga selesai. Nah, itu kan Pak Diki kan sama-sama orang Jawa Timur, kayak Mas Didi. Langsung dari situ Didi tanya, oke lah sekarang Pak Diki di mana posisinya? Ada di hotel, beliaunya sudah siap. Nah waktu itu Bang John sempat menawarkan ke Pak Didi supaya Pak Didi ini ngajak sopir, tapi Pak Didi nggak mau. Yang ada di pikiran Pak Didi waktu itu, kalau ada sopir malah nggak leluasa, ngobrolnya sama Pak Didi ini nggak bisa enak. Terus kalau misalnya mereka mau berhenti-berhenti lama, itu juga nggak enak karena ngajak sopir. Akhirnya dari situ Pak Didi nggak ngajak sopir. Terus Pak Didi ini juga pengen ngobrol-ngobrol juga sama Pak Diki selama perjalanan. Apalagi katanya Pak Diki ini kan sama-sama orang Jawa Timur. Beliau katanya dari Malang, sedangkan Didi dari Surabaya. Nah singkatnya ketemulah Pak Didi dan Pak Diki ini. Ya kalau sudah ketemu, menurut Pak Didi kalau mereka sudah ketemu berdua, itu mereka sudah nggak pakai bahasa Indonesia lagi ngobrolnya. Karena mungkin ya sama-sama dari Jawa Timur. Jadi mereka itu pakai bahasa Jawa Timuran. Pak Diki itu manggil Pak Didi ini Cak. Begitupun juga dengan Pak Didi manggil Pak Diki dengan panggilan Cak. Dan nggak butuh waktu lama. Mereka langsung akrab satu sama lain. Jadi pada saat itu yang jadi catatan mereka, proyek di Bengkulu ini ada sekitar 4 titik. Nah, salah satu lokasinya itu ada di antara Bengkulu dan juga Muko-Muko. Mungkin ada teman-teman yang asalnya dari sana atau mungkin ada yang pernah tahu daerah sana. Silakan komen di bawah. Mungkin teman-teman bisa menggambarkan situasi pada saat ini. Apalagi cerita Pak Didi ini terjadi di sekitaran tahun 94. Jadi kita bisa bayangkan situasi pada saat itu seperti apa. Nah, ada juga yang lokasi proyeknya ini di antara Bengkulu dan Padang. Nah, di tahun-tahun itu perjalanan dari Bengkulu menuju ke Muko-Muko itu kondisinya masih sepi banget. Yang digambarkan Pak Didi, pemandangannya itu sangat bagus banget. Di sebelah kiri persis itu pemandangannya Laut Selatan. Sedangkan pemandangan di sebelah kanan itu kalau nggak ketemu hutan ya perkebunan kelapa sawit. Begitu terus dan cantik banget. Banyak lahan kosong yang sering mereka lalui. Nah singkatnya mereka pun mulai sampai di proyek pertama atau di titik lokasi pertama di daerah Muko-Muko sana. Dan sekitar jam 4 sore, singkatnya pemeriksaan 3 proyek ini sudah selesai semua. Jadi tinggal 1.
Waktu itu mereka langsung menuju ke penginapan di daerah Muko-Muko sana. Nah, di tahun itu, di tahun 1994, menurut Pak Didik, penginapan satu-satunya waktu itu ada di daerah dekat alun-alun. Dan pas jam 9 malam, ini listrik mati. Penerangan langsung diganti dengan lampu tempel atau lampu lentera. Malam itu Pak Didik memilih untuk tidur satu kamar dengan Pak Diki. Nah, singkatnya, pagi itu mereka bangun dan langsung bersiap mau meninjau satu proyek lagi. Nah, tinggal satu titik yang akan mereka tinjau. Terus Pak Diki ini tanya, Mas, Cak, ini tinggal satu aja kan Cak proyeknya Cak? Oh iya Cak, kata Pak Didik seperti itu. Ya sudah Cak, kita makan dulu ya Cak. Nah, singkatnya pas setelah mereka makan, mereka langsung lanjut menuju ke lokasi proyek terakhir. Lokasinya itu teman-teman ada di daerah Painan. Mungkin teman-teman ada yang tahu juga daerah Painan. Nah, pas di lokasi proyek itu ya seperti biasa, Pak Diki ini karena seperti yang digambarkan sebelumnya, beliau ini orang accounting. Beliau itu tanyanya detail banget. Jadi yang ditanya oleh Pak Diki ini semua, detail-detail pekerjaan itu ditanyakan semua. Singkatnya pekerjaan ini selesai sekitar jam 1 siang. Terus perjalanan dilanjutkan lagi menuju ke Bengkulu. Mereka sudah rencana mau pulang. Nah, dalam perjalanan itu Pak Didik dan Pak Diki ini melewati perkebunan kelapa sawit. Kanan kiri itu perkebunan kelapa sawit berjajar rapi. Jujur waktu itu yang dirasakan Pak Didik dan juga Pak Diki itu seneng banget rasanya. Apalagi pas ngelihat cahaya matahari itu masuk dari celah-celah pohon kelapa sawit, itu membuat mereka merasakan sesuatu yang berbeda, yang nggak pernah mereka lihat sebelumnya. Pokoknya waktu itu mereka benar-benar menikmati perjalanan itu. Nah, perjalanan dari Muko-Muko ke Bengkulu itu jaraknya hampir 300 kilometeran. Kira-kira waktu itu mereka sudah berjalan sekitar 1 jam. Terus tiba-tiba mobil mereka ini pas ada di tikungan, jalannya itu agak nanjak, mobil mereka ini langsung mati. Terus Pak Didik ini jadi heran. Loh, ini kok mobil tiba-tiba mati? Nah, Pak Didik kaget karena mobil ini aneh banget. Langsung Pak Didik ini turun dari mobil, dibukalah kap mesin. Yang dicek pertama kali oleh Pak Didik ini langsung bagian platina. Ya, kita perlu tahu teman-teman bahwa mobil yang dipakai Pak Didik dan Pak Diki waktu itu adalah mobil keluaran tahun-tahun itu. Jadi yang teknologinya belum seperti sekarang. Kenapa Pak Didik waktu itu langsung ngecek bagian platina? Karena performa mobil ini langsung menurun. Jadi Pak Didik mengira ini pasti ada sesuatu dengan bagian platina mobilnya. Karena untuk bahan bakar dan lain-lain itu sudah dipastikan aman. Nah, setelah dicek bagian platina, ternyata benar ada bagian platina itu yang keputus. Jadi waktu itu posisi mereka ini mogok itu benar-benar di tengah hutan. Areanya itu sepi dan nggak ada bangunan apapun di sana. Nah, bingunglah waktu itu mau minta tolong ke siapa ini. Satu-satunya kampung terdekat itu jaraknya agak lumayan jauh. Nah, setelah mikir sebentar, Pak Didi ingat, nggak jauh dari sana itu ada rumah gardu PLTD. Dan seingat Pak Didi ada juga rumah orang yang menunggu gardu PLTD itu. Terus rencananya Pak Didi ini mau menuju ke rumah gardu PLN itu, terus mau minta tolong sama pihak penjaga gardu untuk disambungkan dengan petugas di tempat lain. Supaya nantinya itu petugas ini minta tolong mencarikan platina mobil. Kalau memang sudah ada, nanti Pak Didi langsung menuju ke tempat itu. Ini rencananya seperti itu. Jadi awal yang dilakukan Pak Didi dan Pak Diki, mereka mulai menyetop kendaraan yang lewat. Nah, memang jarang banget kendaraan yang lewat. Waktu itu setelah menunggu beberapa menit, ada truk besar yang lewat, dicekatlah. Mereka intinya minta tumpangan. Tapi jarang banget ada yang mau berhenti. Terus lama-lama mereka berpikir, ini kok setiap kali ada kendaraan yang lewat, terus ketika mereka stop kendaraan itu, kok nggak ada yang mau berhenti. Nah, sampai sekitar hampir 1 jaman mereka nyekat kendaraan yang lewat, nggak ada satupun yang mau berhenti. Terus di situ Pak Didik menyadari, memang di era-era itu, di tahun-tahun itu, apalagi di daerah sana, itu masih banyak kasus-kasus pembegalan.
Modusnya itu kadang-kadang ada yang pura-pura mogok, terus nyekat kendaraan lewat. Setelah kendaraan ini berhenti mau nolong, tiba-tiba keluarlah beberapa orang, sekitar 10-20 orang, dan merampok kendaraan tersebut. Nah, mungkin ini alasan kuat kenapa kendaraan-kendaraan yang dicegat Pak Didik dan Pak Diki tadi nggak mau berhenti. Nah, alhamdulillahnya nggak lama setelah itu, dari kejauhan itu kelihatan ada sosok bapak-bapak yang naik motor. Langsunglah dicoba dicegat sama Pak Didik sambil beliau ini agak memelas. Nah, untungnya si bapak-bapak yang naik motor ini berhenti. Langsung Pak Didik bilang, "Pak, mohon maaf Pak, kami mau minta tolong Pak." Terus si bapak-bapak ini kaget loh. "Iya kenapa Pak?" "Anu Pak, mobil kami ini mogok, platinanya itu putus. Bisa bantu kami nggak Pak? Ya minimal antar kami ke dusun terdekat, mungkin kami bisa ketemu sama kepala dusunnya atau gimana Pak." Lah si bapak-bapak yang naik motor ini langsung bilang, "Loh, saya kepala dusun Pak, ayo saya bantu, mau kemana?" Nah itu dari situ rasanya plong banget Pak Didik ketika ada yang mau nolong. Nah singkatnya Pak Didik ini langsung diantar ke rumah gardu yang ada di PLTD itu. Jadi Pak Diki ini nunggu di mobil. Terus ketika sampai di PLTD, itu di sana kebetulan ada orang yang menjaga gardu tersebut, dan tidurnya itu juga rumahnya dekat di gardu itu. Beliau ini namanya Pak Siregar, beliau orang Batak. Setelah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Didik tadi, akhirnya Pak Siregar ini bersedia membantu. Langsunglah Pak Siregar ini kontak kepada temannya yang ada di perkampungan yang agak padat penduduk. Nah, waktu itu komunikasinya ini pakai radio. Nah, singkatnya ketika Pak Siregar tanya ke temannya, platina mobil yang dimaksud Pak Didik ini ada. Terus Pak Didik akhirnya langsung diantar Pak Siregar menuju ke lokasi bengkel. Nah, jaraknya waktu itu sekitar 27 km. Jalannya pun waktu itu juga naik turun bukit. Singkatnya, platina mobil ini didapat, terus Pak Didik itu diantar lagi oleh Pak Siregar, langsung balik menuju ke lokasi mobil yang mogok tadi. Nah, pas sampai di sana, dari kejauhan Pak Didik ngelihat Pak Diki itu lagi duduk santai sambil ngerokok di situ. Tapi Pak Didik ini ngelihat, ini kok tiba-tiba bagian platina itu kayak agak berantakan gitu loh, kayak sepertinya sudah dibongkar. Nah, berarti jelas bahwa yang bongkar itu Pak Diki. Awalnya Pak Didik ini memikirnya positif aja, mungkin Pak Diki ini juga tahu mesin kok sampai berani bongkar-bongkar. Nah, terus akhirnya setelah itu dipasanglah platina mobil ini, dan mobil pun berhasil dinyalakan. Terus setelah itu Pak Siregar bilang ke Pak Didik ini, "Pak, nggak apa-apa, saya kawal dari belakang, mungkin nanti ada terjadi sesuatu lagi." "Oh iya Pak, terima kasih Pak." Singkatnya Pak Didik dan Pak Diki naik mobil lagi, terus mobil ini pun jalan. Dan ketika jalan itu nggak sampai 100 meter, tiba-tiba langsung mati lagi mobil ini. Terus mereka turun, diotak-atik lagi, bahkan sampai Pak Siregar itu juga bantu dorong berulang kali, tapi tetap mobil nggak mau nyala mesinnya. Terus Pak Siregar waktu itu yang masih mengiring, beliau itu menawarkan ke Pak Didik, "Pak, kalau sudah kayak gini saya panggilkan mekanik aja gimana Pak?" "Oh boleh Pak, boleh Pak." Terus dari situ Pak Siregar langsung tancap gas nyari mekanik. Nah, Pak Didik dan Pak Diki nunggu di sana itu sampai kira-kira waktu itu sudah menjelang maghrib. Pokoknya kondisi ini sudah mulai gelap. Singkatnya, datanglah mekanik mobil ini. Dia itu bawa senter yang terang banget, karena senter ini digunakan di gardu PLN, dibawa oleh Pak Siregar. Terus setelah disenter ke arah mesin, diberesin, ternyata sampai hampir 1 jam lebih, mekanik ini nggak bisa bereskan. Terus waktu itu sampai sekitar jam 8 malam, mekanik ini pun nyerah. Dia minta maaf, terus akhirnya dia pamit pulang lebih dulu. Nah, mulai dari sinilah Pak Didik ini sudah mulai pasrah. Dia sudah nggak tahu lagi harus gimana. Sedangkan Pak Diki dan Pak Siregar ini masih terus mencoba untuk ngotak-ngatik mesin mobil ini. Padahal mereka ini juga nggak begitu paham soal mesin mobil. Tapi karena waktu itu Pak Didik sudah pasrah, dibiarkanlah Pak Didik dan Pak Siregar yang otak-atik mesin seperti itu. Nah, terus lama-lama
kondisi Pak Didik ini sudah mulai nggak enak badannya. Mahnya juga sudah mulai kambuh karena dari siang belum keisi perutnya. Di mobil itu juga nggak ada makanan. Pak Didik bilang ke Pak Siregar waktu itu, "Sudahlah Pak, dilanjutkan besok aja Pak. Nunggu nanti kondisinya terang, baru kita pikirlah gimana enaknya. Kalau sekarang, udahlah kita istirahat dulu lah Pak." Terus Pak Siregar tanya, "Lah terus ini gimana Pak? Selanjutnya gimana Pak?" "Udah nggak apa-apa Pak, biar kami tidur di mobil aja Pak, nunggu besok pagi." Nah Pak Siregar bilang, "Jangan Pak, jangan tidur sini, di rumah saya aja, ayo, saya ada kamar, nggak usah sungkan." Nah, mendengar hal ini Pak Didik itu bilang, "Kalau gitu biar Pak Diki aja Pak yang nginep di rumah Pak Siregar. Kalau saya tetap jaga mobil Pak, khawatir saya. Kalau mobil ini nggak ada yang jaga nanti digondol orang." Ya karena di masa-masa itu kan teknologi mobil nggak seperti sekarang. Bisa aja mobil ini dicoba dengan berbagai cara, akhirnya didorong, dan banyak kejadian-kejadian pencurian mobil yang seperti itu. Jadi Pak Didik memikirkan mobil, apalagi ini mobil kantor. Terus Pak Siregar ngomong ke Pak Didik, "Loh maksudnya Pak Didik ini mau tidur di sini, jaga mobil?" "Iya Pak, biarin Pak, Pak Diki aja yang tidur di rumah Pak Siregar." Nah, Pak Siregar langsung dengan raut wajah yang agak tegas. Dia bilang ke Pak Diki, "Pak, jangan Pak, bahaya Pak. Ini lokasi lewatan nenek. Nah, orang sana itu kalau nyebut harimau itu nenek. Jadi kata Pak Siregar, di wilayah ini itu masih banyak harimau. Apalagi masih banyak soal legenda manusia harimau. Dan itu memang wilayahnya sering dilewati oleh manusia harimau." Nah, setelah diyakinkan oleh Pak Didik bahwa Pak Didik ini akan baik-baik saja pada saat tidur di situ, Pak Siregar ini tetap maksa, "Jangan Pak, tidur di rumah saya aja Pak, bahaya Pak. Serius saya Pak, bahaya. Sudah banyak kejadian-kejadian nggak masuk akal di sini. Sudah Pak Didik sama Pak Diki tidur di rumah saya aja." Nah, Pak Didik ini tetap bersikuku, "Jangan Pak, kondisi saya juga sudah nggak memungkinkan. Sudahlah, biarlah saya setelah ini langsung istirahat tidur. Saya butuh tidur Pak, saya butuh istirahat. Kalau saya ikut Pak Siregar nanti boncengan 3 menuju ke rumah Pak Siregar yang jaraknya juga masih jauh, kondisi fisik saya sudah nggak kuat." Nah, setelah Pak Didik meyakinkan Pak Siregar, akhirnya Pak Siregar pun menyerah. Pak Siregar bersama Pak Diki pun naik motor dan mereka pun pulang menuju ke rumah Pak Siregar. Nah, setelah Pak Siregar dan Pak Diki ini pergi, situasi itu langsung berubah. Kondisinya gelap dan nggak ada suara apa-apa lagi. Yang terdengar itu cuma suara binatang-binatang malam. Sebenarnya waktu itu Pak Didik ini memang sudah ngantuk banget, tapi dia nggak bisa tidur. Nah, dia paksa tidur, tetap nggak bisa, karena perut juga dalam kondisi kosong, lapar banget waktu itu. Akhirnya, setelah dia gelebak-gelebuk di dalam mobil, dia putuskan untuk keluar dari mobil. Dia cari angin, dia lihat di posisi sebelah kiri mobil itu ada sebuah tebing. Tebingnya ini nggak terlalu tinggi. Terus setelah Pak Didik ini keluar dari mobil, samar-samar Pak Didik itu ngelihat ada cahaya dari kejauhan. Cahaya ini kayak cahaya lampu. Langsung di situ Pak Didik ini mikir, "Wah, itu kok kayaknya ada rumah." Memang ada gubuk. Gubuk ini diterangi cahaya lampu lentera. Nah, yang ada di pikiran Pak Didik waktu itu mungkin ini gubuknya para peladang. Yang memang peladang ini tinggal di situ. Karena Pak Didik cuma mikir, biasanya para peladang ini tinggal di ladang itu sekitar beberapa hari sampai bahan makanan mereka itu habis. Jadi terus Pak Didik ini iseng, dia coba jalan ke sana. Siapa tahu di gubuk itu ada makanan. Terus dia jalan pelan menuju ke arah gubuk tersebut. Waktu itu sudah sekitar jam setengah 12 malam. Nah, terus pas ketika sudah benar-benar dekat dengan gubuk ini, Pak Didik langsung mengucapkan salam. "Assalamualaikum." Nah, waktu itu nggak ada jawaban. Terus Pak Didik mengucap salam lagi. "Assalamualaikum." Nggak lama setelah itu ada jawaban. "Waalaikumsalam." Nah, itu senangnya luar biasa. Yang ada di pikiran Pak Didik, alhamdulillah paling nggak dia bisa makan entah ketela, entah apapun lah. Pokoknya buat ganjal perut. Nah, keluarlah seorang bapak-bapak tua. Tapi si bapak-bapak ini
itu dari keluar rumah itu kondisinya sudah kayak agak membungkuk. Jadi kepalanya itu dihadapkan ke bawah. Ya jadi Pak Didik nggak bisa menilai ini bapak-bapak usianya berapa. Dari gelagatnya yang bungkuk itu kayaknya sekitar 60 tahunan lah usianya. Postur tubuhnya itu agak lebih pendek memang dari Pak Didik. Terus Pak Didik ini langsung dipersilakan masuk. Ayo masuk, masuk, masuk. Terus begitu Pak Didik duduk di situ, si bapak ini langsung bilang, ini bapak ini yang mobilnya mogok di sana itu ya Pak? Oh iya Pak, bener Pak. Terus bapak tua ini ngomong lagi, bapak ini kondisinya lagi sakit loh. Nah Pak Didik dalam hati berkata loh, kok bapak ini tahu? Nah di dalam rumah itu, ini cuma ada lampu penerangan. Ternyata lampu penerangan ini dari botol bekas yang diisi minyak. Nah Pak Didik juga sempat mikir, ternyata penerangan tadi itu hanya dari lampu minyak ini, tapi kok bisa kelihatan dari mobil Pak Didik yang mogok itu. Padahal ini cuma lampu minyak, nggak seberapa terang. Terus lampu minyak ini waktu itu posisinya itu diletakkan di tengah-tengah mereka ngobrol. Jadi pas si bapak ini ngobrol, itu lampu minyak ini selalu diletakkan menjauh gitu loh dari wajah si bapak-bapak tersebut. Jadi bahasanya itu kayak backlight, lampunya itu backlight. Inilah yang membuat akhirnya wajah si bapak-bapak ini nggak terlalu terlihat jelas oleh Pak Didik. Nah, sejak pertama diperhatikan Pak Didik, si bapak-bapak ini mohon maaf itu kayaknya memang agak bongkok. Jalannya pun juga agak merunduk. Nah, singkatnya setelah obrolan itu, si bapak ini manggil istrinya, Bu, ini Bu ada tamu Bu, tolong Bu diambilkan makanan. Bapak ini lapar Bu, kasihan. Sakit juga ini bapak ini. Nah, dalam hati Pak Didik, waduh kebetulan banget ini kalau disuguhi makanan. Dari siang belum makan, mahnya juga kambuh. Mungkin kondisi badan Pak Didik yang seperti ini karena belum makan dari siang. Terus si ibu-ibu ini keluar sama 2 orang anaknya. Mereka ini masih kecil-kecil. Tapi itu sangkaan awal Pak Didik. Ternyata pas anak-anak mereka itu mendekat ke arah Pak Didik, beliau yakin betul bahwa anak-anak mereka ini, mohon maaf, itu memang badannya itu agak cebol-cebol. Si anak-anak ini, 2 orang itu berlari-larian. Padahal itu sudah jam setengah 12 malam lebih. Terus pas istrinya ini keluar, dia itu membawa makanan. Di situ ada nasi. Nasi ini diletakkan di dalam wakul atau tempat nasi yang dari anyaman bambu itu. Terus lauknya itu 2 ekor ikan goreng. Ngelihat ini, Pak Didik itu langsung ngiler. Beliau tuh langsung pengen makan. Nah, karena beliau ini sudah lapar. Terus pas dihidangkan, bapak-bapak ini langsung mempersilahkan Pak Didik makan. Mari Pak, dimakan Pak, langsung Pak. Nah, Pak Didik ini langsung tanpa basa-basi, beliau ambil nasi, dia bilang ke bapak-bapak ini, Pak, mohon izin Pak, saya makan ya Pak, saya lapar banget ini Pak. Oh ya, makan. Yang kenyang ya, ayo makan silahkan. Nah, pas ambil makan itu, Pak Didik kan otomatis bisa ngerasain. Nasinya ini ternyata masih hangat. Lauknya ikan goreng itu juga masih hangat. Jujur pas waktu makan, Pak Didik itu merasakan nasinya itu memang rasanya agak hambar. Lauknya pun juga hambar. Kayak ini ikan goreng yang nggak dikasih apapun, nggak dikasih garam atau nggak dikasih apapun, nggak dikasih bumbu. Pokoknya ya wis ikan itu rasanya itu hambar. Tapi karena Pak Didik ini lapar banget ya, Pak Didik makan dengan lahap. Terus setelah selesai makan, si bapak ini nyuruh Pak Didik untuk masuk ke kamar untuk istirahat di sana. Beliau bilang, Bapak istirahat aja ya di kamar ya. Ini sebentar lagi saya masuk, saya pijet, nanti saya kerokin. Bapak ini sakit, bapak ini. Terus bapak masuk nanti saya kerokin lah, biar badannya enakan besok. Nah, dengan sungkan-sungkan Pak Didik ini langsung masuk ke dalam kamar, terus beliau itu rebahan. Nah, ternyata nggak lama kemudian benar, bapak ini masuk, langsung mijit badannya Pak Didik. Itu rasanya Pak Didik ini rileks banget waktu itu. Sakit-sakit itu lama-lama menghilang. Terus nggak lama kemudian, Pak Didik ini dikerokin sama si bapak-bapak ini. Dari situlah Pak Didik merasakan nyaman banget. Terus beliau ini ngantuk. Nggak bisa nahan lah, rasa ngantuknya tuh dia ngantuk banget, pengen tidur. Terus Pak Didik bilang ke bapak-bapak ini, Pak, mohon izin Pak, saya capek betul Pak, saya ngantuk. Oh ya, istirahat aja nggak apa-apa, tidur aja, tidur, biar saya lanjutkan ini. Akhirnya Pak Didik pun ketiduran. Nah, di situ Pak Didik tidur pules.
Dan nggak tahu berapa lama Pak Didik tidur, tiba-tiba pas Pak Didik kebangun itu posisinya sudah pagi hari. Nah, pas beliau keluar dari kamar, beliau ngelihat Pak Didik ini ngelihat si bapak-bapak itu sudah duduk-duduk di situ. Sambil duduk-duduk terus kepalanya itu masih nunduk. Nah, si bapak ini kaget ngelihat Pak Didik bangun. Loh, sudah bangun ya Pak? Ayo silakan, kalau mau butuh ke belakang silakan. Nah, Pak Didik langsung menuju ke belakang. Di belakang itu Pak Didik ngelihat 2 orang anak si bapak-bapak ini masih berlari-larian. Dan itu kondisinya ini persis kayak semalam. Kondisinya itu masih fit kayak gitu. Jadi pas Pak Didik ini jalan ke belakang, Pak Didik itu sambil membatin. Ini anak-anak ini dari semalaman. Itu kok lari-larian kayak gini terus? Tidurnya jam berapa? Semalam kok sampai jam segini ini masih aktif terus. Nah, ini yang dipikirkan Pak Didik yang membuat Pak Didik merasa itu aneh. Terus pas Pak Didik ini menuju ke belakang, di belakang itu ada selokan kecil. Tapi selokan ini, meskipun ini selokan, tapi airnya itu jernih banget. Kayaknya air ini memang bersumber dari pegunungan. Dan airnya ketika dipakai Pak Didik cuci muka dan kumur-kumur, itu airnya seger banget. Nah, setelah itu Pak Didik balik ke ruang tamu, ternyata di ruang tamu itu sudah disiapkan lagi makanan. Pagi itu, menunya ini semacam masakan gulai, tapi bukan gulai ayam. Yang dilihat Pak Didik waktu itu ada semacam ayam, tapi kakinya itu kecil dan panjang. Dari situ Pak Didik ini mengira, ini apa ya? Terus ketika pas mau dimakan oleh Pak Didik baru bisa menerka-nerka. Oh, ini kayaknya burung bangau ini. Kalau di Jawa itu namanya manuk kuntul. Terus di situ Pak Didik dipersilakan makan. Nah, dengan segera Pak Didik makan, tapi pas makan lagi-lagi Pak Didik merasakan nasi dan juga lauknya ini hambar semua. Tapi untuk menghormati si tuan rumah, dimakanlah dengan lahap. Nah, singkatnya setelah itu Pak Didik pamit pulang karena beliau mau ngurusi mobilnya lagi. Nah, di situ Pak Didik menyampaikan terima kasih ke bapak-bapak tersebut. Terus di situ Pak Didik bilang, Pak, Bapak kalau memang nanti ada kebetulan ada perlu ke Bengkulu, ini saya kasih alamat saya. Ini alamat saya yang di Bengkulu. Bapak mampir Pak, jangan sungkan-sungkan. Saya terima kasih sekali sudah dijamu di sini. Badan saya sekarang sudah fit lagi. Kemarin sudah dipijit, sudah dikerokin. Oh iya Pak, sama-sama ya, sama-sama. Bapak memang butuh pertolongan, jadi saya bantu. Nah, terus si anak-anak yang tadi, yang 2 itu keluar. Jadi dipanggillah sama Pak Didik. Sini nak. Pak Didik ini mau ngasih uang 10 ribuan ke anak-anak ini. Tapi pas mau ngasih, nggak dibolehin sama si bapak tua itu. Jangan Pak, nggak usah Pak, nggak perlu ngasih yang gini-gini. Bapak yang lebih butuh, kami nggak butuh, uang ini kami nggak butuh. Nah, di situ sebenarnya Pak Didik juga sudah merasa ada yang ganjal. Ada yang mengganjal, karena kenapa kok ada orang dikasih uang nggak mau? Apalagi waktu itu uang 10 ribu juga lumayan nominalnya di tahun-tahun itu. Tapi kenapa kok ditolak? Ya sudahlah. Terus akhirnya setelah Pak Didik mengucapkan terima kasih, Pak Didik keluar dari gubuk tersebut, jalan menuju ke arah mobil. Nah, mobil itu untungnya masih terparkir di sana. Nggak ada yang mencoba untuk mengambil mobil tersebut. Terus di situ sambil menunggu Pak Siregar dan Pak Diki, Pak Didik ngelihat di situ ada selokan, ada air yang mengalir, airnya jernih. Nah, di situ kaki Pak Didik ini direndam di air yang mengalir di selokan sambil nunggu kedatangan Pak Siregar dan Pak Diki. Terus nggak sampai setengah jam, datanglah Pak Siregar dan Pak Diki ini mengendarai motor. Terus mereka tanya, Pak, gimana ini Pak? Pak Didik baik-baik aja. Oh baik Pak. Ya terus gimana ini Pak mobilnya Pak? Rencananya gimana? Gini aja Pak, sudahlah kita cari truk aja. Kita bayar, kita cek truk, kita bilang kalau nanti ini mobil kita tarik ada biayanya. Nah, dari situ setelah nanti mobil ini berhasil ditarik, saya minta tolong mobil ini titip dulu di tempat Pak Regar, nggak apa-apa ya Pak? Oh iya ya, nggak apa-apa. Nah, jujur waktu itu pikiran Pak Didik ini nggak karu-karuan. Dia lebih kepikiran istri yang di rumahnya yang mau lahiran itu. Apalagi ini sudah 2 malam Pak Didik nggak pulang.
Singkatnya, ada kendaraan yang lewat. Nah, kendaraan ini bukan truk ternyata. Kendaraan ini Colt diesel. Terus dicegat. Nah, untungnya Colt ini mau berhenti. Terus setelah dijelaskan bla 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 ke sopir diesel ini dan dijelaskan juga bahwa ada biaya untuk ini, sopir ini pun mau. Langsunglah mobil ini diseret menuju ke rumah Pak Siregar. Singkatnya, mobil ini akhirnya diparkir di rumah Pak Siregar. Terus Pak Didik menyempatkan untuk mandi lebih dulu di rumah Pak Regar. Nah, setelah mandi itu ternyata di depan, di ruang depan itu sudah disiapkan makanan. Dan makanan waktu itu banyak banget. Dari mulai makanan ringan sampai makanan berat, ini sudah disiapkan oleh Pak Siregar. Di situ Pak Didik sudah ngelihat Pak Diki sudah makan lebih dulu. Terus Pak Regar nyuruh Pak Didik makan. Ayo Pak Didik makan dulu Pak Didik. Seadanya ya Pak Didik. Terus Pak Didik bilang, maaf Pak Regar, ini bukan saya nolak rezeki, bukan, mohon maaf sekali. Saya sudah makan tadi Pak Regar. Nah, kagetlah Pak Siregar, loh, makan di mana Pak? Nah, ceritalah Pak Didik dari awal dia ngelihat gubuk peladang di sana malam-malam, sampai Pak Didik nginep di sana, dan sampai pagi hari tadi beliau masih sempat disuguhi makanan. Nah, terus dari situ Pak Siregar ini kayak ketakutan. Sambil beliau ini bilang, lah kan kejadian beneran kan? Terus Pak Didik tanya, kejadian apa ya Pak Regar? Ya Pak Didik ini ditolong nenek ternyata. Nenek siapa Pak? Ya nenek, kata Pak Regar seperti itu. Jadi Pak, nenek itu, manusia harimau itu, biasanya memang menolong orang yang memang membutuhkan pertolongan. Ya kayak Pak Didik ini. Terus Pak Didik menjelaskan, loh, saya ini ditolong peladang Pak. Peladang itu tinggal di gubuk. Gubuknya nggak jauh dari tempat yang mobil kita mogok itu. Terus Pak Regar menjelaskan lagi ke Pak Didik. Pak Didik, saya ini sudah tinggal di area sini. Ini sudah sekitar 20 tahunan. Saya tahu persis mana-mana saja area ladang itu, di mana saya tahu persis. Dan di daerah lokasi mobil Pak Didik itu mogok, nggak ada ladang Pak. Demi Tuhan nggak ada ladang. Nah, di situ wajah Pak Regar ini sudah beda. Kayak antara wajah-wajah yang takut dan wajah-wajah orang yang heran. Terus Pak Regar tanya lagi ke Pak Didik. Gini deh Pak, biasanya ciri-ciri nenek itu, ciri-ciri manusia harimau itu, di bawah hidungnya itu nggak ada garis. Nah, Pak Didik sempat nggak perhatikan Pak. Ada nggak itu garisnya? Nah, seingat Pak Didik memang nggak begitu memperhatikan, apalagi malam itu lampu penerangan juga kayak sengaja dijauhkan oleh si bapak-bapak itu. Sedangkan pagi harinya, si bapak-bapak itu setiap kali bicara, beliau selalu menunduk kayak orang bungkuk. Terus Pak Regar ini tanya lagi. Nah, katanya Pak Didik semalam itu sempat dipijit ya, sempat dikerokin ya. Coba lihat Pak, punggungnya coba lihat. Terus Pak Didik ini langsung buka baju. Pak Regar ini ngelihat punggung Pak Didik itu bukan bekas kerokan, tapi kayak bekas cakaran hewan buas. Dan itu jelas banget. Terus dari situ Pak Didik ini kembali mengingat kejadian malam itu. Dia ini akhirnya juga mikir, kayaknya memang benar juga Pak Regar. Masa iya malam itu sekitar jam 11:30-an kok mereka ini masih belum tidur. Di situ Pak Didik mulai mikir, apalagi yang buat Pak Didik ini ngerasa nggak masuk akal itu, kok anak-anaknya ini loh, yang masih kecil-kecil itu kok masih berlari-larian jam segitu. Kayaknya nggak masuk akal banget. Tapi ya sudahlah, Pak Didik menjelaskan Pak Siregar, sudahlah Pak, yang penting saya selamat Pak. Jadi Pak Siregar ini akhirnya tetap yakin bahwa Pak Didik malam itu, Pak Didik ini diselamatkan oleh keluarga manusia harimau. Karena memang menurut Pak Siregar di daerah sana, apalagi di masa-masa itu, masih banyak kejadian-kejadian masyarakat yang bertemu dengan manusia harimau. Dan mereka ini masih percaya tentang keberadaan manusia harimau. Dan sering juga manusia harimau ini menolong siapa saja yang dalam keadaan membutuhkan bantuan. Pak Siregar itu cerita, yang mengalami kejadian mistis ini nggak cuma Pak Didik ternyata. Cerita-cerita semacam itu ini sering dialami warga yang ada di sana, terutama di malam-malam bulan purnama. Pernah ada suatu kejadian. Waktu itu ada penduduk desa yang istrinya ini mau melahirkan.
dia itu cuma punya sepeda angin. Jadi beliau ini mau ngantar istrinya ke klinik terdekat. Tapi jaraknya itu jauh, meskipun klinik ini paling dekat, tapi jaraknya jauh. Di tengah-tengah perjalanan, istrinya ini sudah nggak kuat. Mereka akhirnya berhenti di tengah-tengah hutan, terus si suami ini yang lagi panik, itu tiba-tiba didatengin oleh sosok nenek-nenek tua. Terus si nenek-nenek ini ngajak ke rumahnya. Sudah ajak istrimu ke rumahku. Aku yang bantu proses lahiran. Akhirnya dibawalah ke rumah si nenek-nenek itu. Awalnya sang suami ini mengira bahwa nenek-nenek ini memang dukun beranak. Singkatnya, lahirlah anaknya itu. Dan mereka akhirnya dengan senang hati kembali ke rumah itu membawa si anaknya tersebut. Nah, sesampainya di rumah, istrinya ini cerita. Pengakuan dari sang istri ketika nenek-nenek itu membantu proses kelahiran bayinya, ada banyak hal yang aneh. Jadi nenek-nenek itu pertama yang diperhatikan oleh istrinya itu, nenek-nenek ini matanya itu persis kayak harimau. Tapi karena waktu itu istrinya ini pas lagi nahan rasa sakit mau melahirkan, jadi dia nggak begitu memperhatikan. Dia cuma ngelihat sekilas bahwa mata si nenek-nenek itu kayak mata harimau. Terus singkatnya setelah bayinya ini lahir, darah-darah dan juga kotoran yang masih nempel di bayi itu dibersihkan dengan cara dijilat oleh si nenek-nenek ini. Terus setelahnya, tali pusar yang masih menempel itu dipotong dengan cara digigit langsung dengan gigi si nenek-nenek ini. Dan pada saat gigi nenek itu menggigit tali pusar, itu kelihatan banget gigi si nenek-nenek itu persis kayak gigi harimau. Nah, singkatnya setelah mengalami itu, si istrinya ini menceritakan semuanya ke suaminya itu. Tapi suaminya ini percaya, karena memang suaminya melihat banyak hal-hal yang ganjil pada saat itu. Nah, singkatnya setelah mendapatkan cerita ini, Pak Didi ini pamit pulang. Mobil untuk sementara dititipkan lebih dulu ke rumah Pak Siregar. Nah, Pak Diki dan Pak Didi akhirnya naik bis menuju ke Bengkulu. Sampai di Bengkulu itu sore hari. Dan sampai rumah itu istri Pak Didi ini sudah nangis-nangis luar biasa. Ya maklum di masa-masa itu belum banyak telepon seperti sekarang. Komunikasi pun juga masih susah. Jadi istri Pak Didi sempat khawatir. Ini sudah 2 malam kok Pak Didi belum pulang ke rumah. Jadi ini yang membuat istri Pak Didi itu khawatir. Nah, singkatnya sampai di Bengkulu sekitar 4 harian setelahnya, Pak Didi mulai kepikiran mobilnya. Terus di situ Pak Didi akhirnya memutuskan untuk bawa mekanik bersama 1 orang supir. Dibawalah 2 orang ini menuju ke rumah Pak Siregar. Mereka bawa mobil. Sampainya di rumah Pak Siregar, Pak Didi langsung menemui Pak Siregar, ngobrol-ngobrol. Sedangkan mekanik ini benerin mobil. Jadi di situ Pak Didi ngobrol bersama supirnya Pak Didi dan juga Pak Siregar sambil nunggu mobilnya ini dibenerin oleh mekanik. Terus dari situ obrolan ini selalu membicarakan tentang kejadian Pak Didi yang singgah di rumah manusia harimau itu. Pak Siregar ini ternyata masih penasaran. Pak Siregar terus tanya ke Pak Didi tentang kejadian ketika Pak Didi yang diselamatkan sosok manusia harimau malam itu. Jadi Pak Siregar terus-terusan membahas soal ini. Dan pas waktu membahas soal ini, sopir kantornya Pak Didi ini serius juga ikut mendengarkan. Nah, singkatnya mobil ini sudah bisa nyala. Mekanik itu langsung disuruh Pak Didi untuk membawa mobil ini balik lebih dulu menuju ke kantor yang ada di Bengkulu. Terus Pak Didi pun melanjutkan obrolan dengan Pak Siregar. Nggak lama setelah itu Pak Didi pamit. Terus singkatnya Pak Didi pun pamit ke Pak Siregar. Dia akhirnya balik 1 mobil dengan sopirnya itu. Nah, pas begitu keluar dari rumah Pak Siregar ini, sopirnya Pak Didi ini penasaran dengan cerita Pak Didi. Terus Marno ini tanya ke Pak Didi, Pak Didi, lokasi yang rumah manusia harimau itu jauh nggak sih Pak dari sini Pak? Nah, Pak Didi pun bilang ke Marno itu, nggak jauh kok. No, ya mungkin cuma sekitar 7 kiloan lah dari sini. Pak, ayo Pak, antar saya ke sana Pak. Saya penasaran Pak. Saya itu selalu penasaran sama kisah-kisah mistis yang kayak gini. Ayolah Pak, antarkan Pak, bentar aja Pak. Terus Pak Didi karena dia juga pengen membuktikan kata-kata dari Pak Siregar, yang kata Pak Siregar bahwa di sana itu sama sekali nggak ada ladang penduduk dan nggak ada gubuk. Jadi Pak Didi juga sekalian pengen membuktikan. Akhirnya langsunglah Pak Didi dan Marno ini menuju ke lokasi itu.
Nah, sekitar jalan hampir 7 kiloan, di situ mereka ngelihat ada jembatan dan ada jalan turunan. Yang kalau dari arah sana itu jalannya itu naik. Pak Didik bilang ke Marno, nah itu loh no, tanjakan itu no, mobil kami mogok no. Terus di situ mobilnya itu berhenti, di situ ada tebing kecil lah, persis di situ. Terus akhirnya mobil mereka parkir di situ, Marno dan Pak Didik ini turun. Setelah turun, mereka ini jalan. Pak Didik bilang, pokoknya nggak jauh dari sini kok gubuknya no. Jalanlah mereka. Nah pas jalan itu Pak Didik ini sudah mulai merasa ada keanehan. Harusnya setelah keluar dari mobil itu, jalan kira-kira paling sekitar 100 meter nggak sampai itu sudah bisa ngelihat gubuk. Tapi waktu itu, ini nggak ada gubuk yang dimaksud. Nah padahal pada saat itu malam hari pun, dari arah mobil itu sudah kelihatan. Lampu lentera yang dari gubuk itu sudah kelihatan. Tapi ini kok aneh, nggak kelihatan. Malah di sana itu nggak ada apa-apa. Terus Pak Didik agak jalan lagi, lebih maju lagi. Ternyata memang benar, nggak ada apa-apa pun di sana. Nggak ada tanda-tanda kehidupan di lokasi itu. Dan benar kata Pak Siregar bahwa di daerah sana itu nggak ada ladang, nggak ada gubuk. Nah setelah dipastikan bahwa nggak ada apa-apa pun di sana, nggak ada gubuk, nggak ada apapun, disinilah Pak Didik baru benar-benar yakin bahwa malam yang waktu itu, Pak Didik ini memang benar-benar ditolong oleh sosok manusia harimau. Ya, wallahu alam bisawab, Pak Didik sendiri ini juga memang nggak percaya awalnya, tapi setelah beliau membuktikan sendiri di sana nggak ada gubuk dan nggak ada ladang, barulah Pak Didik yakin. Apalagi didukung dengan bukti-bukti yang lain. Nah, seperti yang kami jelaskan di pengantar yang tadi teman-teman, bahwa pandangan masyarakat modern tentang kisah manusia harimau ini tetap menjadi bagian yang menarik dari sisi warisan budaya Sumatera, di mana di situ menggambarkan hubungan erat antara manusia, alam, dan juga dunia spiritual. Terlepas dari kebenarannya seperti apa, legenda ini adalah bagian dari identitas dan kekayaan budaya masyarakat Sumatera. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Didik yang telah membagikan pengalaman ini kepada kita semua. Dan semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan bisa mengambil pelajaran dari kisah Pak Didik ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.